Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sohiningrat dengan nomor induk mahasiswa 2020-061-0112 dari kelas Akuntansi 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada industri barang konsumsi pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk. Laporan keuangan ini merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan pada kali ini yaitu pada laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk. Sebelum lebih lanjut, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai PT tersebut. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahma Sulistyo. Pada tahun 1951, Sido-Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CP Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul hingga saat ini. Memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Lalu pada 18 Desember 2013 sudah muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. Selanjutnya, pada analisis perbandingan neraca. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis perbandingan. Nah, analisis perbandingan ini adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Lalu ada 3 elemen utama dalam neraca laporan keuangan. Yang pertama itu ada aset atau aktiva, yang kedua ada kewajiban atau utang, yang ketiga modal. Pada analisis perbandingan neraca dalam PPT ini, laporan keuangan yang saya buat adalah dalam bentuk jutaan rupiah dan membandingkan laporan keuangan dalam 5 periode, yaitu pada tahun 2017 sampai 2021. Lalu, bagaimana nih rumus dalam analisis perbandingan ini? Rumusnya yaitu dengan cara tahun pembanding dikurangi tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi pada tahun sebelumnya. Lalu yang pertama ini ada total aset. Total aset merupakan akun yang menampilkan seberapa besar total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang semakin besar menggambarkan kekayaan perusahaan yang besar dan memiliki kinerja yang baik, sehingga akan memberikan daya tarik kepada investor. Bisa dilihat pada PPT tersebut, pada total aset 2018 atas 2017 sebesar 6% dan selanjutnya. Dan pada nilai terbesar jatuh kepada tahun 2020 atas 2019, yaitu sebesar 9%. Lalu yang kedua ada total ekuitas. Total ekuitas atau modal ini menunjukkan seberapa banyak kekayaan atau nilai yang tersisa dari suatu usaha terhadap pemilik atau besaran harta yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan agar dapat memenuhi operasional. Nilai ekuitas yang tinggi dapat mempermudah mencari investor untuk menanam modal dalam bisnisnya. Dan pada tahun 2018 atas 2017 dan di sini sudah tertera nilai 2018 atas 2017 sebesar 0% dan selanjutnya. Lalu pada total liabilitas. Liabilitas adalah sebuah risiko yang seharusnya diambil oleh pihak perusahaan mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Pemilik perusahaan yang bersikeras tidak mengambil liabilitas bisa berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mereka sendiri dan menjadi tidak maksimal.
Lalu pada tahun 2021 atas 2020 bernilai negatif, yaitu sebesar negatif 5%. Hal tersebut timbul karena nilai total aset lebih kecil ketimbang total liabilitas, atau dengan kata lain liabilitas perusahaan jauh lebih tinggi ketimbang total aset perusahaan. Bisa kita lihat nilai-nilai atas perbandingan tahunnya, yaitu 2018 atas 2017 sebesar 66% dan selanjutnya. Lalu pada total liabilitas dan ekuitas, total liabilitas dan total ekuitas akan mendeskripsikan dari total aset itu sendiri. Jadi total liabilitas dan total ekuitas ini sama dengan dari total aset sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke analisis perbandingan laba rugi. Yang pertama itu ada total pendapatan. Di sini semakin tingginya dari total pendapatan, semakin juga banyak pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, jika terdapat penurunan total pendapatan, mungkin ada masalah dengan strategi penjualan, penetapan harga, dan lainnya dalam bisnis. Dengan nilai yang sudah tertera pada PT, yaitu 2018 atas 2017 7% dan selanjutnya. Lalu yang kedua ada laba bruto. Laba bruto atau laba kotor sama dengan pendapatan minus harga penjualan. Ini menunjukkan laba tersisa setelah mengurangi beban yang terkait langsung dengan produksi dan penjualan produk atau penyediaan jasa. Dan nilai sudah tertera dalam PPT, yaitu 2018 atas 2017 sebesar 23% dan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada laba usaha. Laba usaha adalah bagian paling penting dalam suatu usaha. Itu kenapa menjadi hal penting? Karena hal tersebut berkaitan dengan keuntungan penjualan yang dihasilkan. Maka dari itu, setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan laba yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Besarnya laba yang diperoleh dalam sebuah perusahaan juga dapat memberikan kepuasan untuk setiap stakeholder perusahaan. Misalnya, karyawan, manajemen, konsumen, hingga pemegang saham sekalipun. Dengan nilai yang sudah tertera dalam PT, yaitu 2018 atas 2017 sebesar 29% dan selanjutnya. Lalu pada slide berikutnya yaitu analisis rasio likuiditas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Dan pada analisis rasio ini, kita menggunakan PT Eltek sebagai pembanding dengan rasio dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Lalu yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban dalam skala jangka pendek dan harus segera dipenuhi. Manfaat rasio likuiditas ini yaitu untuk mempermudah pengguna atau staf keuangan untuk melakukan penarikan dana dan dapat mengantisipasi terjadinya keperluan dana pada saat situasi mendesak. Lalu pada analisis rasio likuiditas ini terdapat current ratio. Current ratio adalah rasio yang diperuntukkan untuk mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas di suatu perusahaan. Biasanya, calon kreditur ini menggunakan rasio ini untuk menentukan akan melakukan pinjaman jangka pendek atau tidak kepada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan sehat apabila rasio berada di atas 1 atau di atas 100%. Dengan rumus
adalah total aktiva dibagi hutang lancar. Pada kedua PT ini bisa dilihat pada grafik jika PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK ini lebih baik dibanding PT Eratex. Namun, memiliki nilai yang terlalu tinggi ini kurang baik karena menunjukkan terjadinya kelebihan uang kas. Lalu berikutnya ada quick ratio. Fungsi quick ratio adalah sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan. Jadi, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dibandingkan dengan current ratio tadi, quick ratio dipandang sebagai cara yang lebih halus dan konservatif untuk mengukur likuiditas. Nilai quick ratio yang baik atau ideal adalah bernilai 1. Nilai quick ratio tersebut dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Jika nilai quick ratio berada di bawah 1, maka perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar utang lancar dalam satu siklus. Bila quick ratio lebih besar dari 2,5, menunjukkan bahwa perusahaan dapat dengan mudah melepaskan iuran saat ini. Dengan rumus adalah total aktiva dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Berikutnya ada analisis rasio leverage. Rasio leverage adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa berkaitan erat dengan penggunaan utang oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional. Dengan kata lain, seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Oleh karena itu, rasio leverage atau rasio solvabilitas ini akan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan mengembalikan utang. Lalu ada debt to asset ratio. Rasio ini akan digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utangnya atau menentukan apakah perusahaan memiliki risiko gagal untuk membayar utang. Dalam jenis rasio ini, apabila hasilnya lebih dari angka 3, maka bisa dipastikan risiko dalam membayar utang cukup tinggi, sehingga perusahaan pasti memiliki kewajiban membayar utang yang cukup besar. Dengan rumus adalah total hutang dibagi total aktiva. Dan kedua PT ini menghasilkan angka di bawah 3. Ini berarti kedua PT sama-sama memiliki risiko dalam membayar utang cukup rendah. Lalu berikutnya ada debt to equity ratio. Rasio keuangan yang proporsinya relatif antara utang dan ekuitas dalam perusahaan untuk membayar aset yang digunakan. Semakin tinggi nilai rasio perusahaan, maka semakin besar penggunaan utang dibandingkan modal sendiri. Rasio utang terhadap ekuitas yang relatif tinggi mengindikasikan perusahaan tidak dapat lagi mengambil utang tambahan. Namun pada saat yang sama, rasio DR yang tinggi memberikan potensi pengembalian ekuitas yang lebih tinggi bagi pemegang saham, yaitu melalui penggunaan leverage keuangan yang menguntungkan. Dan rumus adalah total hutang dibagi modal. Pada PT sudah muncul memiliki nilai lebih tinggi, ini menandakan bahwa PT tersebut memiliki utang lebih banyak dari modal sendiri dibandingkan PT Eratex. Namun, PT sudah muncul mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Ini menandakan jika PT tersebut mengurangi penggunaan utang dibandingkan modal. Lalu berikutnya ada analisis rasio activity. Rasio aktivitas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan atau ketetapan cara perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya, sehingga setiap akuntansi keuangan dapat berjalan dengan baik. Manfaat rasio aktivitas yaitu perusahaan bisa mengetahui perputaran pinjaman di setiap periodenya dan membandingkan setiap penjualan yang sudah dicapai dalam setiap perputaran modal. Lalu yang pertama ada asset turnover. Asset turnover ratio atau ATR adalah rasio yang menggambarkan seberapa efisien penggunaan aset sebuah perusahaan untuk mencetak penjualan. Semakin tinggi nilai total aset turnover ratio atau rasio perputaran aset ini, maka berarti penggunaan aset sangat baik dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Jika total aset turnover ratio ini semakin naik dari periode akuntansi ke periode berikutnya, maka perusahaan perlu menjaga agar tren ini dapat terus berlangsung. Sebaliknya, jika ada kecenderungan menurun, maka perusahaan perlu mengevaluasi penyebabnya dan mengambil langkah yang tepat sesuai analisa yang telah dilakukan. Dan rumus adalah penjualan dibagi total aktiva. Pada kedua PT ini, ternyata PT Eratex memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini menandakan PT Eratex dalam hal penggunaan asetnya
sangat baik dibandingkan PT Sido Muncul. Namun PT Sido Muncul dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan PT Eratex sempat mengalami penurunan. Ini menandakan PT Sido Muncul lebih bagus dalam menjaga perputaran asetnya. Lalu yang kedua ada receivable turnover. Receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang digunakan dalam mengukur seberapa baik perusahaan mengelola kredit yang diberikan kepada pelanggan dengan mengevaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih hutang selama periode akuntansi. Rasio yang lebih tinggi seringkali lebih disukai karena menunjukkan perputaran yang lebih cepat dan arus kas yang lebih sehat. Bisnis yang dibayar lebih cepat cenderung berada dalam posisi keuangan yang lebih baik, dengan rumus adalah penjualan dibagi piutang. Dan masih sama, PT Eratex lebih unggul kembali dalam rasio ini. PT Eratex menunjukkan perputaran lebih cepat dan arus kas yang lebih sehat, meskipun sempat mengalami penurunan. Pada PT Eratex mengalami kenaikan signifikan pada 2021 dibandingkan PT Sido Muncul yang mengalami penurunan. Berikutnya ada analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Lalu yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio keuangan yang digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Sebuah bisnis mungkin lebih efisien dalam memproduksi dan menjual satu produk saja daripada yang lain. Gross profit margin umumnya penting karena merupakan titik awal untuk mencapai laba bersih yang sehat. Ketika memiliki margin laba kota yang tinggi, maka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk memiliki margin laba operasi yang kuat dan laba bersih yang kuat. Namun, ini tidak selalu berarti margin tinggi lebih baik. Strategi penetapan harga dan persaingan pada akhirnya akan mengarahkan bagaimana margin bereaksi terhadap kebiasaan membeli konsumen. Harus memperoleh margin setinggi mungkin tanpa mengorbankan penjualan untuk memaksimalkan pendapatan. Dengan rumus adalah laba kotor dibagi penjualan. Pada kedua PT ini, PT Sido Muncul memiliki nilai gross profit margin jauh lebih tinggi. Ini menandakan bahwa memiliki laba bersih yang kuat dibandingkan PT Eratex. Lalu yang kedua dari return of equity atau ROE adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya semakin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Dengan rumus adalah EAT atau laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Pada kedua PT ini, PT Sido Muncul lebih bagus karena mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan PT Eratex mengalami penurunan drastis. Jadi, PT Sido Muncul mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sangat baik. Size laporan posisi keuangan. Common size analysis atau analisis ukuran umum adalah analisis laporan keuangan dengan membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai persentase item kunci seperti aset dan pendapatan. Analisis common size laporan posisi keuangan menunjukkan komposisi dari masing-masing total aktiva dan total kewajiban dan modal. Rumusnya adalah akun dibagi komponen atau total akun, kemudian dikalikan 100%. Di sini, jumlah aset atau jumlah liabilitas dan ekuitas menjadi pembagi dan harus bernilai 100%, seperti pada tabel dalam PPT berikut. Berikutnya ada analisis common size pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini memiliki manfaat untuk membandingkan tingkat penjualan perusahaan sendiri dengan akun-akun dalam laporan laba rugi tentunya.
Kenapa diperbandingkan dengan penjualan atau pendapatan? Karena penjualan adalah sumber penghasilan utama dan kecenderungan angka ini merupakan elemen kunci dalam pengukuran kinerja. Angka pendapatan merupakan angka penyebut atau ukuran umum common size. Oleh karena itu nilainya ditampilkan 100% dengan rumus adalah komponen laba rugi dibagi pendapatan dikali 100%. Seperti pada tabel di sini ditampilkan jika dalam total aset lalu berikutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan. Tren analisis adalah sebuah analisis dengan membandingkan data bisnis dari waktu ke waktu untuk melihat hasil yang konsisten atau tren. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Pada analisis tren ini, tahun 2017 sebagai tahun dasarnya. Rumusnya, kita tinggal membagikan antara komponen pada tahun pembanding dengan tahun dasar tersebut. Nilainya bisa dilihat dalam tabel. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada grafiknya. Karena memang fungsi tren analisis ini untuk membandingkan dari waktu ke waktu dengan tahun 2017 sebesar 100% sebagai tahun dasar, pada jumlah aset memiliki nilai persentase yang paling tinggi dalam 5 periode dan tahun 2020 menjadi tahun dengan nilai persentase paling besar. Dalam 5 periode terjadinya peningkatan arah dari laporan posisi keuangan. Berikutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Pada analisis tren laporan laba rugi ini bisa dilihat dari grafiknya dengan nilai-nilai pada tabel yang ada menyatakan bahwa mengalami kenaikan di tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun dasar, yaitu tahun 2017. Dari subakun tersendiri juga mengalami kenaikan. Lalu berikutnya ada analisis DuPont. DuPont analisis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau ROE. Sejatinya, DuPont analisis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Analisis DuPont sangat penting bagi bisnis karena menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menyebabkan ROE menjadi seperti ini. Saya mengambil contoh perhitungan pada tahun 2017 seperti yang sudah ditampilkan dalam PPT tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai ROE mengalami kenaikan dari tiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan terjadinya peningkatan net profit margin tanpa ada perubahan financial leverage. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Lalu berikutnya ada analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Definisi industri sejenis adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier, kesamaan dari sisi permintaan, dan kesamaan dalam atribut keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus. Nilai ROA di sini terdapat pada analisis rasio profitabilitas sebelumnya. Pada nilai buku didapatkan dari total ekuitas dibagi saham yang beredar, lalu masing-masingnya dijumlahkan. Pada rata-rata aritmatika didapatkan dari total ROA dibagi 5, begitupun total nilai buku dibagi 5. Sedangkan pada rata-rata tertimbang didapatkan dari total ROA dibagi nilai ROA PT itu sendiri. Begitupun pada nilai buku. Kemudian mendapatkan hasil dengan menjumlahkan nilai keseluruhannya. Sedangkan pada median didapatkan dari mengurutkan nilai ROA atau nilai buku dari terkecil, kemudian kita bisa mengambil dari nilai tengahnya tersebut. Berikutnya ada analisis time series. Analisis time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaatnya adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Di sini menggunakan pada komponen tren ROA dengan nilai seperti yang ditampilkan. Pada grafik terlihat jelas ROA PT sudah muncul menaiki urutan paling atas dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang diperoleh dari perubahan dari waktu ke waktu dan pada hal ini menampilkan tren positif. Berikutnya ada analisis CSR. Pada PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK adalah salah satu perusahaan yang konsisten melaksanakan kegiatan CSR.
CSR dilaksanakan sebagai bentuk timbal balik positif PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk kepada masyarakat, di mana perusahaan tersebut menggunakan sumber daya alam sebagai bahan utama pembuatan produknya, seperti tanaman rempah-rempah serta tanaman yang berkhasiat dijadikan obat lainnya. Visi Sidomuncul sendiri adalah menjadi perusahaan obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan CSR ini sudah bukan lagi menjadi kegiatan yang dilaksanakan hanya karena peraturan pemerintah saja, melainkan sudah menjadi kesadaran sendiri dari PT Sidomuncul secara sukarela untuk dapat membantu masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan ini tidak hanya masyarakat sekitar pabrik serta kantor perusahaan saja, melainkan masyarakat Indonesia secara luas. Berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Dan ada beberapa kegiatan CSR yang lainnya, yaitu program mudik gratis, santunan kepada anak yatim, baksos operasi katarak, dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam. Baik, berikutnya adalah kesimpulan dari hasil analisis laporan keuangan yang sudah saya analisis. Yang pertama, analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan Kara Nasio pada PT Sidomuncul ini dari tahun 2017 sampai 2021 setiap tahun mencapai standar industri yang ditetapkan yakni 200% sehingga masuk kategori liquid, dan pada quick ratio pun masuk kategori liquid karena di atas standar 1,5. Lalu yang kedua, analisis kinerja keuangan menggunakan debt to asset ratio. Setiap tahun ini tidak melebihi standar industri yang ditetapkan yakni maksimal 35% sehingga masuk kategori baik, dan pada debt to equity ratio setiap tahun tidak melebihi standar industri yang ditetapkan yakni maksimal 90% sehingga masuk kategori baik. Lalu berikutnya menggunakan aset turnover pada PT Sidomuncul belum mampu mempunyai standar equity. Lalu berikutnya analisis kinerja keuangan menggunakan aset turnover belum mampu mencapai standar industri yakni 5 kali sehingga masuk kategori kurang efisien, dan pada receivable turnover belum juga mencapai standar industri yakni 15 kali sehingga masuk kategori kurang efisien. Berikutnya menggunakan gross profit margin. Setiap tahun melebihi standar industri yang ditetapkan yakni 30% sehingga masuk kategori baik, dan pada return of equity tidak melebihi standar industri yang ditetapkan yakni 40% sehingga masuk kategori tidak baik. Sedangkan tahun 2020-2021 masuk kategori baik karena melebihi standar industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.